Fans Belanda bujuk Jai Itzes, Kelvin Verdonk dan Kevin Dix kembali ke timnas Belanda. Diiming-iming Piala Dunia 2026, timnas Indonesia terancam kehilangan tulang punggung. Jagat sepak bola Indonesia kembali dibuat panas. Kali ini bukan karena kemenangan, melainkan karena sebuah kabar yang cukup mengusik emosi. Fans Belanda ramai-ramai membujuk tiga pilar timnas Indonesia, Jai Itzes, Kelvin Verdonk, dan Kevin Dix, agar kembali ke pelukan timnas Belanda. Ajakan ini bukan sekadar rayuan biasa. Mereka dijanjikan satu hal yang paling diidamkan setiap pesepak bola di dunia, bermain di Piala Dunia 2026. Di saat timnas Indonesia masih harus berjuang keras dan menunggu kesempatan hingga 2030, Belanda justru sudah memastikan satu tiket menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Inilah yang membuat godaan itu terasa sangat besar. Sebuah situasi yang di satu sisi memancing spekulasi, namun di sisi lain menguji loyalitas, identitas, dan pilihan hidup para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Nama Jai Itzes, Kelvin Verdonk, dan Kevin Dix bukan pemain sembarangan. Ketiganya kini menjelma menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Sejak kehadiran mereka, wajah permainan Garuda berubah drastis. Pertahanan lebih solid, transisi lebih rapi, dan mental bertanding meningkat tajam. Tak heran jika fans Belanda mulai melirik, bahkan terang-terangan membujuk mereka untuk kembali. Jai Itzes, misalnya. Bek tengah bertubuh tinggi besar ini menjelma menjadi tembok kokoh di lini belakang Indonesia. Keunggulan Jai bukan hanya pada fisiknya, tapi juga kecerdasan membaca permainan. Ia jarang melakukan tackle sembrono, selalu tepat memotong alur serangan lawan, dan piawai mengatur garis pertahanan. Dalam banyak laga, Jai menjadi sosok paling tenang di tengah tekanan. Aura kepemimpinannya terasa, meski baru beberapa kali mengenakan seragam Garuda. Tak sedikit yang menilai, Jai Itzes adalah salah satu bek tengah terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Dengan kualitas seperti itu, wajar jika Belanda tertarik. Negara yang terkenal dengan filosofi total football itu selalu kekurangan bek modern dengan kombinasi fisik, visi, dan ketenangan. Jai dianggap sangat cocok dengan gaya bermain oranye. Apalagi, usia Jai masih sangat matang untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Lalu ada Kelvin Verdonk. Bek kiri yang memiliki stamina luar biasa, agresif dalam menyerang, dan disiplin saat bertahan. Kelvin membawa dimensi baru di sisi sayap timnas Indonesia. Overlappingnya tajam, crossingnya akurat, dan duel satu lawan satunya jarang kalah. Ia tidak hanya bertahan, tapi juga menjadi sumber serangan berbahaya. Kehadirannya membuat sisi kiri Indonesia hidup, agresif, dan sulit ditebak. Keunggulan terbesar Kelvin adalah keseimbangan. Ia tahu kapan harus naik, kapan harus bertahan. Ia paham membaca ruang, memanfaatkan celah, dan menjaga struktur tim. Dalam sepak bola modern, fullback seperti Kelvin adalah aset langka. Tak heran jika fans Belanda mulai bersuara, berharap Kelvin kembali membela negeri asalnya. Apalagi Belanda dikenal sebagai produsen bek sayap kelas dunia. Kemudian Kevin Dix. Inilah paket komplet. Bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Kevin adalah definisi pemain serba bisa. Kelebihannya terletak pada fleksibilitas, teknik tinggi, dan pengalaman bermain di liga top Eropa. Ia tidak panik saat ditekan, berani membawa bola, dan mampu memulai serangan dari lini belakang. Kevin juga dikenal sebagai pemain dengan mental baja. Bermain di atmosfer keras Eropa membuatnya terbiasa menghadapi tekanan ekstrim. Ketika ia masuk ke timnas Indonesia, aura profesionalisme itu langsung terasa. Tempo permainan meningkat, struktur bertahan lebih disiplin, dan distribusi bola menjadi jauh lebih rapi. Tak heran jika Kevin dianggap sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di era baru timnas Indonesia. Dengan kualitas seperti itu, wajar jika fans Belanda merasa sayang kehilangan mereka. Terlebih, Belanda telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah peluang emas yang sulit ditolak oleh pemain manapun. Dibanding harus menunggu 2030 bersama Indonesia, bermain di Piala Dunia dalam waktu dekat tentu jauh lebih menggoda. Namun disinilah situasi menjadi rumit. Secara regulasi FIFA, ketiga pemain ini sudah resmi membela timnas Indonesia dalam pertandingan kompetitif. Artinya,
Peluang untuk kembali membela timnas Belanda nyaris mustahil, kecuali melalui proses hukum yang sangat panjang, rumit, dan hampir tidak pernah terjadi. Secara praktis, jalan itu hampir tertutup. Meski begitu, drama ini tetap menarik. Bujukan fans Belanda bukan sekadar nostalgia, melainkan pengakuan kualitas. Ini bukti bahwa timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Pemain-pemain kita sudah masuk radar negara besar. Ini adalah simbol kemajuan. Namun di sisi lain, ini juga menjadi peringatan. Indonesia harus mampu menjaga, merawat, dan mengembangkan aset berharganya. Jangan sampai pemain-pemain ini merasa tidak dihargai, tidak didukung, atau tidak difasilitasi secara maksimal. Karena loyalitas tidak hanya dibangun lewat kontrak, tapi lewat rasa memiliki. Apalagi saat ini timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menuju FIFA Series Maret. Turnamen ini bukan sekadar laga uji coba. Ini adalah panggung internasional yang akan menjadi tolok ukur sejauh mana kualitas Garuda di mata dunia. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berbeda karakter, berbeda gaya bermain, dan berbeda tekanan. FIFA Series menjadi ujian mental, taktik, dan kedewasaan tim. Inilah momen penting bagi Jai Itzes, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix untuk kembali menunjukkan kelas mereka. Bukan hanya sebagai pemain naturalisasi, tapi sebagai pilar utama timnas Indonesia. Turnamen ini juga akan menjadi pembuktian bahwa keputusan mereka memilih Indonesia bukan langkah emosional semata, melainkan pilihan strategis dan bermakna. Mereka tidak hanya bermain untuk hari ini, tapi membangun fondasi besar untuk masa depan sepak bola nasional. Publik Indonesia tentu berharap, godaan Piala Dunia 2026 dari Belanda tidak menggoyahkan tekad mereka. Karena Indonesia saat ini sedang membangun sesuatu yang besar. Sebuah proyek jangka panjang menuju 2030, menuju level elit Asia, bahkan dunia. Perjalanan ini memang lebih panjang, lebih terjal, dan penuh tekanan. Tapi disitulah makna perjuangan. Jika mereka memilih jalan mudah, mungkin Piala Dunia 2026 bisa diraih. Tapi jika memilih bertahan, mereka berpotensi menjadi legenda sejati. Nama mereka akan dikenang bukan hanya sebagai pemain hebat, tapi sebagai pelopor kebangkitan sepak bola Indonesia. Kini semuanya kembali pada pilihan pribadi. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia sudah berubah. Timnas tidak lagi sekadar pelengkap. Kita kini menjadi magnet, pusat perhatian, bahkan incaran negara besar. Dan itu adalah kemajuan yang sangat nyata. FIFA Series Maret nanti akan menjadi panggung pembuktian. Apakah Garuda mampu terbang lebih tinggi, atau justru kembali diuji oleh godaan dunia? Satu yang pasti, sorotan akan tertuju pada tiga nama ini: Jai Itzes, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix. Mereka bukan lagi sekadar pemain. Mereka kini simbol harapan.